Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, penata layanan operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Judul kegiatan ini saya adalah digitalisasi sistem penyampaian informasi dan rincian gaji pegawai berbasis WhatsApp. Sebagai pendahuluan, ditemukan masalah utama adalah adanya penyampaian informasi dan rincian gaji masih manual dan perlu untuk dilakukan lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah diakses pegawai. Solusi: digitalisasi penyampaian informasi gaji menggunakan WhatsApp sebagai kanal komunikasi operasional, serta hasil akhir yang akan dicapai adalah pegawai menerima informasi gaji secara tepat waktu, akurat, aman, dan dapat ditelusuri. Fokus presentasi saat ini adalah untuk memperjelas rencana kerja, target SMART, indikator utama, dan mekanisme evaluasi berkala. Latar belakang orientasi P3K dan kebutuhan tata kelola informasi gaji. Dasar kebutuhan antara lain: P3K wajib memahami tugas, fungsi ASN, nilai etika dan budaya kerja instansi. Bagian keuangan berperan dalam pembayaran gaji, pelaporan dan rekonsiliasi. Layanan internal perlu cepat, akuntabel, dan terdokumentasi. Kondisi di lapangan saat ini, distribusi rincian gaji belum sepenuhnya terstandar. Kedua, validasi data pegawai perlu dilakukan secara disiplin setiap bulan. Pegawai membutuhkan kanal informasi yang mudah diakses. Konteks di OPD di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun berada dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Tujuan dan manfaat rencana aksi: dari orientasi menuju perbaikan layanan internal. Tujuan umum yang pertama, mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak dan meningkatkan kualitas layanan administrasi keuangan bagi pegawai. Tujuan khusus, menyediakan informasi rincian gaji secara lebih cepat, akurat, terdokumentasi, dan mudah diakses melalui aplikasi WhatsApp. Ketiga, manfaat, mempercepat distribusi informasi, mengurangi pertanyaan berulang, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepuasan pegawai. Tupoksi penata layanan operasional. Fokus pekerjaan pada administrasi teknis pembayaran gaji. Area tugas: data pegawai. Output utamanya adalah data mutasi, pangkat, status, tanggungan, dan potongan terpelihara dengan baik. Area tugas perhitungan gaji. Daftar gaji sebagai output utama, gaji susulan, gaji rapel, dan tunjangan dihitung. Area tugas dokumentasi pencairan. Output utama adalah SPP atau SPM dan dokumen pendukung disiapkan. Area tugas verifikasi dan rekonsiliasi. Output utamanya adalah daftar gaji dan belanja pegawai tervalidasi. Area tugas pelaporan. Output utamanya adalah laporan realisasi arsip gaji dan evaluasi berkala tersedia. Implikasi untuk aksi: data harus akurat sebelum dikirim. Informasi gaji punya format standar. Pengiriman harus tercatat sebagai bukti layanan. Umpan balik pegawai menjadi bahan perbaikan. Analisa masalah dan kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah proses, yaitu distribusi rincian gaji belum sepenuhnya otomatis dan standar. Yang kedua, data. Validasi perubahan pegawai perlu disiplin agar informasi gaji lebih akurat. Yang ketiga adalah komunikasi. Pegawai membutuhkan kanal cepat untuk menerima informasi dan bertanya. Yang keempat, arsip. Bukti pengiriman dan feedback perlu terdokumentasi dan untuk evaluasi.
rumusan aksi, digitalisasi penyampaian informasi, dan rincian gaji pegawai berbasis WhatsApp. Rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja disusun dari tugas jabatan menjadi output kerja terukur. Yang pertama, RHK adalah penyusunan daftar gaji dan tunjangan. Outputnya daftar gaji induk, susulan, dan raba. Ukuran keberhasilannya adalah dokumen lengkap dan tepat waktu. Yang kedua, RHK pengelolaan data administrasi pegawai. Outputnya rekap perubahan pegawai dan absensi. Ukuran keberhasilannya adalah data akurat sebagai dasar gaji. Ya, nomor 3, RHK-nya pembuatan SPP dan SPM belanja pegawai. Sebagai output adalah dokumen SPP atau SPM. Ukuran keberhasilannya adalah diajukan ke BUD sesuai jadwal. Nomor 4, RHK verifikasi SPJ gaji. Outputnya adalah SPJ belanja pegawai valid. Ukuran keberhasilannya bukti pengeluaran lengkap. Nomor 5, RHK rekonsiliasi belanja pegawai. Outputnya bar dan laporan realisasi bulanan. Ukuran keberhasilannya adalah laporan sistematis setiap bulan. Metode SMART menjadikan rencana aksi lebih spesifik dan mudah dievaluasi. SMART S. Spesifik. Secara spesifik, menyampaikan rincian gaji pegawai melalui aplikasi WhatsApp dengan format standar dan data tervalidasi. M. Measurable. Minimal 95% rincian gaji terkirim tepat waktu dan 100% data bebas koreksi. A. Achievable. Menggunakan data gaji existing, aplikasi WhatsApp, daftar kontak pegawai, dan SOP internal. R. Relevant. Mendukung pelayanan internal, akuntabilitas keuangan, dan kepuasan pegawai. T. Time bound. Implementasi bertahap dalam 5 tahun, dievaluasi bulanan, dan dilaporkan per triwulan. Indikator kinerja utama itu. Ukuran keberhasilan digitalisasi informasi gaji adalah ketepatan waktu pengiriman. Rincian gaji diterima pegawai sesuai jadwal yang ditetapkan dan targetnya adalah lebih besar dari 95% per bulan. Akurasi data rincian gaji. Data gaji terkirim tanpa koreksi Mayer dari pegawai dan 100% akurat. Cakupan pegawai yang menerima informasi melalui kanal WhatsApp dan targetnya adalah 100% pegawai. Tingkat respon layanan. Pertanyaan atau keluhan pegawai ditindaklanjuti oleh petugas kurang dari 1 hari kerja. Kepuasan pegawai, penilaian pegawai atas kemudahan akses informasi gaji. Targetnya adalah lebih besar dari 85% merasa puas. Output IKU. Dashboard bulanan berisi ketepatan pengiriman, akurasi, cakupan, respon, dan kepuasan pegawai. Selanjutnya adalah alur digitalisasi aplikasi WhatsApp dengan proses sederhana, aman, dan terdokumentasi. Tahap pertama adalah tarik data gaji dari sistem, kedua validasi data, ketiga format pesan, keempat kirim melalui aplikasi WhatsApp, kelima arsip sebagai bukti, keenam evaluasi dan feedback. Untuk kontrol data, yang pertama harus dilakukan adalah validasi sebelum kirim. Yang kedua, koreksi jika ada perubahan kepegawaian. Kontrol keamanan, nomor terdaftar. Yang dimaksud dengan nomor terdaftar adalah nomor WhatsApp masing-masing pegawai di Rumah Sakit Arjalina. Kemudian nomor 2, isi pesan sesuai dengan kebutuhan. Secara kontrol arsip, yang pertama, log pengiriman disimpan, dan feedback direkap berkala. Roadmap implementasi 5 tahun.
tahapan dari standarisasi sampai optimalisasi layanan. Di tahun 2026 ini, target roadmap yang diimplementasikan adalah: pertama, tahun 2026, standarisasi data, format pesan, daftar kontak, SOP awal. Target roadmap implementasi 2027, implementasi rutin dan dashboard monitoring bulanan. Roadmap implementasi tahun 2028, penguatan validasi arsip digital dan integrasi laporan. Roadmap implementasi tahun 2029 adalah perbaikan layanan berbasis survei kepuasan pegawai. Sedangkan roadmap implementasi tahun 2030 adalah optimalisasi sistem, audit proses, dan replikasi praktik yang baik. Sementara evaluasi bulanan, rekapitulasi triwulan, dan penyempurnaan SOP minimal harus dilakukan setiap tahun. Keterkaitan dengan nilai berakhlak. Digitalisasi bukan hanya sistem, tetapi budaya kerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan, bahwa informasi gaji lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami pegawai. Yang kedua, akuntabel, data, proses, dan bukti pengiriman terdokumentasi. Yang ketiga, kompeten, petugas menguasai data, aplikasi, dan standar kerja. Keempat, harmonis, komunikasi responsif, dan menjaga hubungan kerja. Kelima, loyal, menjaga kerahasiaan informasi pegawai dan instansi. Keenam, adaptif, memanfaatkan kanal digital yang familiar. Serta yang ketujuh adalah kolaboratif, yaitu koordinasi dengan kepegawaian, bendahara, dan unit terkait. Resiko dan mitigasi, agar dapat mengontrol layanan tetap aman dan akurat. Yang pertama, resiko, nomor WhatsApp pegawai tidak valid, dampaknya pesan tidak terkirim. Sebagai mitigasi adalah validasi daftar kontak setiap bulan. Resiko yang kedua, data gaji belum final, dampaknya informasi salah atau koreksi berulang. Mitigasinya adalah cut off data dan validasi berlapis. Resiko ketiga, kerahasiaan informasi, dampaknya risiko bocoran data pribadi. Mitigasinya adalah pesan personal, pembatasan akses, serta arsip yang aman. Yang keempat, risiko tidak ada bukti kirim, dampaknya sulit audit layanan. Mitigasinya simpan log pengiriman dan rekap feedback. Risiko kelima, pertanyaan pegawai yang tinggi, dampaknya beban petugas meningkat. Mitigasinya adalah template FAQ dan kanal respon yang terjadwal. Monitoring dan evaluasi. Kendali mutu layanan informasi. Pertama, plan, SOP, target IKU, format pesan. Do, pengiriman rincian gaji via aplikasi WhatsApp. 3. Cek, rekap log, koreksi, dan feedback. 4. Hack, perbaikan SOP, dan data kontak. Keempat, monitoring dan evaluasi ini terkait dengan isu kendala mutu layanan informasi gaji harus dilakukan tiap bulan. Rekap pengiriman koreksi data dan pertanyaan pegawai. Untuk triwulan, analisa capaian IKU dan rekomendasi perbaikan. Dan bertahun, review SOP, target, dan roadmap implementasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Aksi digitalisasi mendukung kinerja bagian keuangan. Kesimpulan pertama, digitalisasi WhatsApp mempercepat layanan informasi rincian gaji pegawai dan memperkuat akuntabilitas. RHK memberi arah output kerja. SMART memastikan target realistis dan IKU menjadi dasar evaluasi. 3. Kunci keberhasilan adalah validasi data, standar pesan, arsip bukti, pengiriman, dan evaluasi. Rekomendasi. Tetapkan SOP pengiriman rincian gaji. Kedua, gunakan daftar kontak terverifikasi. Ketiga, buatkan dashboard IKU bulanan. Keempat, lakukan survei kepuasan pegawai. Demikian hal yang bisa sampaikan terkait dengan digitalisasi pengiriman informasi dan rincian gaji pegawai berbasis WhatsApp. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.